Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku masih bakal ngomongin mengenai dokumen kependudukan suamiku yang WNA yang sekarang tinggal di Bali. Dokumen yang bakal aku bahas di video kali ini adalah surat keterangan tempat tinggal atau SKTT. Jadi sebelumnya aku dan suamiku udah mengurus izin tinggal sementara di kantor imigrasi Ngurah Rai Badung. Apa aja persyaratannya bisa kalian cek di video ini. Oke, next setelah mengurus ITAS selesai, dokumen yang harus diurus adalah surat keterangan tempat tinggal atau SKTT. Sebenarnya aku sering kali mikir SKTT ini fungsinya untuk apa ya? Karena sering kali kalau kita kemana-mana yang diminta adalah paspor dan ITAS suamiku, itu kayaknya udah cukup. Tapi SKTT ini sebenarnya sangat penting untuk kita urus karena selanjutnya saat mengurus perpanjangan ITAS atau merubah ITAS menjadi ITAP, SKTT ini adalah salah satu syarat yang diperlukan. Jadi mau nggak mau kita harus ngurus dokumen ini. Karena kami tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, maka SKTT ini harus kami urus di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Syukurnya Kantor Catatan Sipil Badung ini memperbolehkan kita untuk apply SKTT secara online. Jadi ya nggak harus ke kantor. Cuman persyaratannya lumayan ribet juga yang bikin aku dan suamiku kayak bingung. Walaupun agak ribet, aku merasa beruntung karena petugas Capil Kabupaten Badung lumayan sigap untuk menanggapi segala pertanyaanku melalui email mereka. Ini alamat emailnya. Jadi setiap kali ada permasalahan, aku selalu email mereka dan selalu dibalas. Thank you ya, pegawai catatan sipil Kabupaten Badung. Jadi walaupun persyaratannya cukup ribet, SKTT suamiku ini bisa selesai. Oke, apa aja persyaratannya? Karena aku nggak terlalu hafal, jadi aku akan bacakan, oke? Yang pertama adalah nomor paspor. Aku yakin ini nggak susah, karena semua WNA pasti punya nomor paspor. Yang kedua adalah upload form F108, form F162, dan form F109. Form ini sendiri bisa didapat di kantor catatan sipil Kabupaten Badung yang di Puspem, Pusat Pemerintahan Badung, kalau nggak salah di Mengui. Ini aku sempat rada kesel juga karena mereka kan bilang ini bisa apply online, tapi form-form ini sendiri harus kita ambil di kantor capil. Jadi kayak ya ngapain online kalau kita mesti ke kantor catatan sipil ambil form aja. Syukurnya pegawainya baik banget dan dia memberikan form ini secara online. Aku minta apa bisa diupload online dan dia kirimkan dalam bentuk attachment di email. Untuk soft copy dari form ini bisa kalian cek di deskripsi email ini. Nanti aku kasih linknya, jadi bisa di-download, oke? Selanjutnya adalah surat pengantar dari klien atau kepala lingkungan, desa, kelurahan, dan diketahui oleh kecamatan. Surat pengantar ini semacam surat keterangan domisili. Jadi gimana cara carinya? Kalau kalian tinggal di Bali, yang pertama harus dicari mungkin pemilik rumahnya dulu, ditanya di mana klien terdekat. Lalu setelah ke klien, nanti kalian akan ditandatangani, surat domisili itu akan ditandatangani oleh kelurahan. Dan selanjutnya setelah dari kelurahan, surat domisili itu harus dibawa ke kecamatan. Jadi sebelumnya pada saat aku apply ini, aku baru apply surat domisili sampai tanda tangannya sampai lurah aja, terus dibalikin sama pihak kantor catatan sipil, dibilang belum lengkap karena harus diketahui oleh kecamatan. Persyaratan selanjutnya adalah ITAS dilegalisir imigrasi. Jadi untuk menghindari bolak-balik ke kantor imigrasi untuk mengurus legalisir ITAS ini, begitu kalian mendapatkan ITAS langsung deh fotokopi dan minta untuk dilegalisir imigrasi karena persyaratan ini sudah pasti akan diperlukan untuk mengurus SKTT secara online. Oke, selanjutnya adalah fotokopi paspor dilegalisir konsular. Nah, permasalahannya adalah suamiku itu warga negara Portugal, yang dimana kita sempat menghubungi konsulat yang ada di Bali, diinfokan bahwa kita harus, kalau mau melegalisir paspor itu harus ke kedutaan besar Portugal yang ada di Jakarta. Imagine kan, masa kita dari Bali
Maksudnya gini loh, kita legalisir fotokopi paspor itu sampai harus ke Jakarta. Ini terus terang berat banget, apalagi di situasi pandemi kayak gini. Akhirnya aku email lagi petugas dari kantor Capil menanyakan apakah ada keleluasaan untuk hal ini. Misalnya dengan aku menunjukkan bahwa memang benar ada paspor aslinya dari suamiku. Dan diinfokan oleh pegawainya bahwa hal ini bisa dilakukan. Jadi kita upload aja dulu fotokopi paspor, nanti belakangan ketika ambil SKTT ke kantor Capil kita bisa serahkan atau tunjukkan paspor aslinya. Aduh, syukurlah kalau gitu. Ribet banget ya kalau kita sampai harus ke Jakarta ke kedutaan besar hanya untuk melegalisir fotokopi paspor ini. Next, persyaratannya adalah surat tanda melapor dari kepolisian atau STM. Nah, surat tanda melapor dari kepolisian ini bisa kalian dapatkan di kantor polisi terdekat. Contohnya di caseku, karena kami tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, kita cari kantor polisi terdekat di Kecamatan Kuta Selatan ini. Aku dan Marsio langsung ke kantor polisi dan minta tolong dibikinin STM. Kalau nggak salah persyaratannya nggak susah, cuma fotokopi paspor, ITAS dan juga surat keterangan domisili. Itu udah ada sebelumnya, jadi gampang dan pembayarannya juga nggak mahal kemarin. Oke, selanjutnya adalah INTA atau notifikasi perintah pembayaran. Ini untuk warga negara asing yang bekerja. Karena aku nggak pakai ITAS yang ini, jadi ini langsung ku skip aja. Next adalah KTP sponsor domisili Badung dan KK sponsor domisili Badung. Wah, ini nih lumayan berat karena KTP ku sendiri bukan KTP Badung. Aku KTP-nya itu KTP Buleleng. Sementara di persyaratan itu ditekankan bahwa sponsor ini harus berdomisili di Badung. Akhirnya aku tanya lagi nih petugas di kantor catatan sipil. Wah, syukur banget petugasnya, gercep banget, thank you, karena dia langsung kasih jawaban bahwa kalau misalkan kemarin kan ITAS-nya sponsornya aku, kalau misalkan KTP ku itu bukan KTP Badung, aku harus cari entah itu family, keluarga atau kerabat yang punya KTP dan KK Badung. Waktu itu syukurnya tuan rumah di tempat aku sewa rumah ini memang asli orang Badung. Aku minta tolong pinjam KTP dan KK-nya dan diperkenankan. So, kalau kalian misalkan jadi sponsornya sebelumnya untuk ITAS, tapi KTP kalian bukan KTP Badung, harus cari orang yang ber-KTP dan memiliki kartu keluarga dengan domisili Badung. Selanjutnya adalah pas foto ukuran 2x3. Oke, ini gampang. Kalau kalian punya foto tinggal di resize ukuran 2x3. Next, upload SKTT WNA lama jika statusnya perpanjangan. Karena ini SKTT baru untuk suamiku ada toke. Karena ini SKTT baru suamiku di Badung, sebelumnya kan di Jakarta, sehingga kami nggak usah upload SKTT yang lama. Selanjutnya adalah surat kuasa pengambilan. Aku nggak pakai surat kuasa pengambilan, ini nggak aku upload karena nanti aku juga tuh akan mengambil itu sendiri. Itu pemikiran. Oke, jadi semuanya ini persyaratannya itu harus disiapkan. Aku ulangi lagi ya, di sini aku tuliskan semua persyaratannya. Oke, setelah semua persyaratannya lengkap, aku langsung menuju ke website mereka, yaitu Aku Dicari Kabupaten Badung. Nanti aku kasih deh linknya di deskripsi video ini, oke? Dan di sana tinggal cari aplikasi untuk surat keterangan tempat tinggal. Nanti bentuknya itu kayak Google Form. Apa yang diperlukan itu nanti kita upload semuanya. Pastikan semuanya lengkap, jangan sampai ada yang salah. Kalau misalkan ada yang kurang, kayak kemarin aku ada yang kurang, kayak malah aku nggak isi agama suamiku dan juga status pernikahan, itu dibalikin lagi, dikasih tahu harus lengkapi agama dan juga status pernikahan. Jadi sebenarnya sih nggak perlu worry kalau ada kurang, itu bakal dibalikin dan disuruh melengkapin gitu. Aku langsung lengkapin dan aku upload. Itu nggak lama, kayak sekitar 2 jam. Itu langsung ada informasi apakah aplikasi SKTT ini diterima atau enggak. Kalau misalkan diterima, sebenarnya tinggal nunggu keesokan harinya untuk kita datang ke kantor catatan sipil
Badung yang ada di Puspem Badung di Menguni. Sebenarnya aku waktu itu rada bete, ya ampun, setelah aplikasi ini berarti aku mesti jauh ya ke Puspem Badung itu untuk ambil SKPT suamiku. Tetapi ternyata surprise oleh pihak Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri itu dikirimi email, aku dikirimi email yang isinya barcode. Intinya SKTT suamiku itu sudah bisa di-print sendiri tanpa kita harus ke kantor catatan sipil Badung. Ini bagus banget karena kita jadi nggak usah jauh-jauh ya ke kantor catatan sipil Badung. SKTT-nya udah dikirim sama Kemendagri via email yang ada barcode-nya. Tinggal kita klik, masukkan password dan SKTT suamiku udah bisa di-print secara mandiri. Jadi selesai sudah dokumen kependudukan suamiku yang tinggal di Bali, ITAS dan juga SKTT. Gitu aja deh. Oke, mudah-mudahan penjelasanku mengenai cara aplikasi surat keterangan tempat tinggal di Kabupaten Badung ini bisa ngebantu kalian yang juga lagi ribet ngurus SKTT. Oke deh, thank you guys for watching. Bye-bye.